Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat teman-teman semua? Setia di channel YouTube Abidi. Semoga kalian semua selalu mendapatkan kesehatan, keberkahan, serta keselamatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman, seperti biasa, saya ingin berbagi cerita pengalaman saya seputar penyakit asam lambung atau GERD, anxiety, panic attack maupun psikosomatis. Ini berdasarkan kisah dan pengalaman saya pribadi ya teman-teman ya. Barangkali video saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang sedang terkena penyakit ini. Semoga menonton tayangan saya ini bisa menjadi motivasi, bisa mendapatkan edukasi, serta mengetahui tentang penyakit ini ya teman-teman ya. Intinya barangkali bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Seperti biasa teman-teman, sebelum saya bercerita panjang lebar ya, saya meminta kepada teman-teman semua tonton terus tayangan video saya ini sampai selesai, sampai habis. Jangan di-skip kalau bisa teman-teman ya, biar teman-teman semuanya tidak gagal paham, biar teman-teman semua bisa selalu mengikuti kisah saya dari cerita awal sampai akhirnya teman-teman. Dan juga jangan lupa pula kepada teman-teman setia di channel ini, di channel YouTube Abidi ini, klik loncengnya biar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi bila saya sedang mengupload video-video terbaru, dan juga jangan lupa klik jempolnya teman-teman ya, klik like-nya di setiap video saya. Dan saya juga memohon kepada teman-teman setia, klik juga subscribe-nya, pencet tombol subscribe ya teman-teman ya, di bawah kanan. Sebagai motivasi saya juga agar saya rajin mengupload video-video terbaru seputar pengalaman saya tentang penyakit asam lambung, kecemasan, panik, serangan panik maupun psikosomatik ini teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan menceritakan seputar pengalaman saya dulu, di mana saya pada saat eh, saya fase mulai penyembuhan teman-teman ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya teman-teman ya. Jadi gini nih buat teman-teman semua, saya itu pertama mendekati fase penyembuhan, itu gejala kecemasannya itu atau serangan paniknya ya teman-teman ya, itu atau psikosomatiknya itu udah mulai berkurang, berkurang ya teman-teman ya. Kalaupun datang itu karena ada pemicu teman-teman. Biasanya itu seperti misalkan mendengarkan berita-berita yang katakanlah fatal ya. Artinya mendengar berita yang fatal tuh, kalau dulu kan saya mendengarkan berita kematian di jalanan, di musola, di speaker, mendengarkan suara sirine, parno kita teman-teman ya, ataupun kita mendengarkan suara gagak, suara burung kedasi, kita parno, mendengarkan katakanlah ayam berkokok di malam hari, kita jadi takut, jadi parno, cemasnya muncul, paniknya muncul. Di siang hari pun gitu, kita juga merasa panik, cemas ya. Jadi hal-hal yang aneh itu teman-teman ya, dari pikiran-pikiran kita ya terhadap pikiran-pikiran yang aneh, hal-hal yang aneh ini di luar nalar, di luar logika itu dulu pada saat saya lagi kenceng-kencengnya terkena anxiety ini, eh, itu benar-benar luar biasa teman-teman. Jadi sangat sensitif sekali gitu. Nah, begitu seiringnya waktu terhadap hal-hal yang sensitif itu saya sudah hilang. Seperti ya itulah mendengarkan sirine ambulan, berita kematian di musola, di masjid, itu udah biasa lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi munculnya saya itu bila mana pada saat dalam masa fase mulai penyembuhan, itu tetap teman-teman belum bisa 100% kita mulai kembali normal. Ada bila mana kita ada pemicunya baru kita muncul gitu ya. Seperti misalkan ya kita katakanlah mendengarkan katakanlah berita yang lumayan berat, misalkan ada keluarga yang meninggal dunia, itu teman-teman ya, ada keluarga yang katakanlah kecelakaan. Nah itu hal-hal seperti itu yang akan menimbulkan kembali kecemasan atau psikosomatik ini muncul. Jadi ingat teman-teman ya, itu fase mulai penyembuhan.
kita belum bisa hilang total dari pemikiran-pemikiran yang sensitif ataupun parno ini teman-teman ya. Kita lewati saja teman-teman. Nah, di situ saya teman-teman ya, pada saat dulu saya terkena penyakit ini, itu pikiran-pikirannya sudah hilang yang parno-parno itu. Itu teman-teman ya. Gitu. Nah, tinggal muncul gejala fisiknya teman-teman. Itu gejala fisiknya teman-teman ya masih lumayan berseliweran teman-teman. Tapi memang sama, tidak seperti dulu intensnya. Sehari itu bisa berkali-kali munculnya silih berganti ya teman-teman ya. Kalau ini datangnya itu seminggu, itu 2-3 kali. Sebenarnya mulai berkurang teman-teman ya. Baik fase cemasnya, fase gejala fisiknya itu mulai bertahap teman-teman. Seminggu itu dulu itu saya 2-3 kali muncul, misalkan vertigo, misalkan kayak kita oleng ya, kelengan, terus misalkan kita kayak katakanlah jantung berdebar-debar, dada celekat-celekit di sini teman-teman, itu ya, terus tiba-tiba mual gitu teman-teman, tiba-tiba perut kembung, itu jadi munculnya fisik itu teman-teman tetap ada. Jadi semuanya itu tetap ada teman-teman ya. Itu yang saya rasakan. Jadi jangan aneh nih kalau misalkan kita merasa kok cemas saya sudah hilang tapi fisik belum hilang, atau sebaliknya fisik saya sudah hilang, cemas saya belum hilang. Nah itu teman-teman, fase penurunan dari kadar penyakit ini teman-teman, pelan-pelan itu. Tapi yang jelas itu mulai ke masa fase penyembuhan menurut saya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, pengalaman saya tersebut. Terus pada saat yaitu kita kena gejala fisik ya teman-temannya, tetap teman-teman gejala-gejala fisik itu ya kita pun tetap antisipasi, karena pada prinsipnya penyakit ini tetap harus ditangani juga teman-teman, baik lewat segi obatnya, herbalnya teman-teman, tetap harus kita mendapatkan perawatan yang intensif, perawatan yang serius ya teman-teman ya. Artinya begini teman-teman, kita itu kan dulunya kan hipokondria, antibodi itu sudah menurun karena penyakit ini. Ya, kita pun rawat tubuh kita agar bisa kembali normal. Jiwa kita, mental kita pun kita rawat agar bisa kembali ke fase normal. Ya, teman-teman ya. Karena kita itu sekali lagi punya 2 penyakit. Nah, penyakit mentalnya harus dirawat, disembuhkan, penyakit fisiknya harus dirawat dan disembuhkan juga nih teman-teman. Nah, itu penyakit untuk fisiknya sendiri, itu teman-temannya pengalaman saya nih, kalau misalkan sudah katakanlah untuk menjaga stamina buat teman-temannya, karena itu sekali lagi penyakit anxiety ini atau psikosomatik asam lambung ini, ya kita tubuh menjadi katakanlah mudah terserang penyakit ya teman-teman ya. Pertama, Anda selalu kontrol diri, lakukan cek laboratorium, ya itu teman-teman ya, karena kita salah makan sedikit teman-teman ya, itu masih sensitif, bisa menimbulkan GERD kembali kambuh, ataupun bisa menimbulkan kolesterol naik, atau bisa menimbulkan katakanlah hipertensi teman-teman. Jadi kita monitoring terus nih teman-teman ya. Terus yang kedua laginya teman-teman, selain kita coba lakukan cek laboratorium, kita jaga pola makan teman-teman. Kita kalau bisa dalam fase masa penyembuhan ini teman-teman ya, yaitu makanan-makanan yang katakanlah sehat ya teman-teman. Perbanyak makanan buah-buahan, itu teman-teman ya. Terus yang kedua laginya juga jamu-jamuan herbal nih teman-teman. Kayak rebusan misalkan jahe, jahe merah plus madu, itu untuk stamina teman-teman ya. Biar kita katakanlah fisiknya kuat. Terus rutinlah teman-teman, sehari 3 kali minum rebusan katakanlah daun salam untuk menjaga hipertensi ataupun kolesterolnya teman-teman. Berikutnya juga teman-teman juga minumlah rebusan daun sereh ya teman-temannya. Daun sereh itu teman-temannya airnya itu bermanfaat untuk menstabilkan mood kita teman-teman, untuk menetralisir mental kita agar kadar hormon stresnya itu bisa stabil teman-teman ya gitu. Banyak, jadi kita tetap lakukan perawatan buat teman-teman semua nih itu. Nah, berikutnya teman-teman itu untuk gejala-gejala fisik ya teman-teman ya, saya rutin itu. Dulu saya itu
untuk menjaga mahnya biar nggak kambuh. Saya pun masih tetap teman-temannya dulu menjaga pola makan yang teratur gitu. Dulu 4 sampai 5 kali dalam sehari, sekarang cukup alhamdulillah 3 kali saja dengan porsi yang kecil. Asal rutin teman-teman. Cemilan tetap dimakan juga teman-teman gitu. Nah, tetap kita makan cemilan walaupun ala kadarnya, tetap teman-teman monitor. Jangan sampai kecolongan, karena sekali lagi penyakit ini masih sensitif. Kita salah makan, kita masih bisa menimbulkan penyakit nih. Nanti kita jadi cemas, panik. Akhirnya apa? Terserang lagi ya namanya psikosomatik ini gitu ya teman-teman ya. Itu saran saya, tetap pola teman-teman itu pola makan jaga. Nanti seiringnya waktu loh teman-teman. Kita itu nanti akan ini sendiri ya, kadar katakanlah kecemasannya, gejala fisiknya itu nanti pelan-pelan akan mulai bersurut-surut hilang teman-teman. Itu jangan bosan-bosan teman-teman introspeksi tentang menjaga pola makan, jangan bosan-bosan teman-teman juga menjaga pola pikir ya teman-temannya. Nanti seiringnya waktu teman-teman. Saya rasakan sendiri kecemasan mulai berkurang. Awal-awal yang saya rasakan itu pemikiran-pemikiran yang aneh ya teman-temannya, seperti mendengarkan katakanlah suara sirine ambulan, kita merasa parno, gemeteran, keringat dingin, mendengar berita orang meninggal dunia ya di sekeliling rumah kita, di sekeliling kita, kita jadinya lumayan luar biasa parnonya itu, mendengarkan suara burung kedasi, burung gagak gitu. Di malam hari kita jadi takut, jadi panik, banyak pemikiran yang aneh-aneh muncul karena faktor itu. Terus berikutnya juga kita mendengarkan ayam berkokok di malam hari, kita jadi takut, parno. Nah, itu bahkan ayam berkokok di siang hari pun kita bisa parno loh teman-teman. Penyakit ini, itu. Jadi kita itu benar-benar lagi rusak ininya ya teman-teman ya. Nggak stabil mentalnya. Itu teman-teman. Nah, makanya saya hanya mengasih saran, alangkah baiknya teman-teman obat-obat yang dari dokter psikiater itu diminum teman-teman ya. Gitu. Mohon maaf nih, berdasarkan pengalaman saya, teman-teman minum obat yang namanya Clobazam. Itu teman-teman, obat tersebut bisa menurunkan kadar kecemasan teman-teman. Ya, itu pengalaman saya. Nanti seiringnya waktu teman-teman itu akan menyesuaikan dosisnya pelan-pelan. Nanti atas izin Tuhan yang Maha Kuasa, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya kita bisa kembali normal, sembuh, sehat walafiat. Dan juga kita minum Fluoxetine, Nofresh itu untuk katakanlah menstabilkan mood kita teman-teman. Biar kita nggak melo, melankolis hati kita nih teman-teman. Minum obat itu teman-teman. Itu alhamdulillah saya dari dokter itu ya bermanfaat juga gitu. Dan seiringnya waktu atas izin Allah pelan-pelan hilang semuanya dan kembali normal. Tapi saya pun tidak merasa jumawa, tidak merasa sekarang ini bebas. Saya tetap monitoring diri, introspeksi diri teman-teman ya, gitu tentang gaya hidup saya. Itu teman-teman ya, gitu. Nah, itu teman-teman. Berikutnya nih, teman-teman bila mana merasakan seperti kayak mah atau GERD, asam lambung naik, betul teman-teman, itu juga bisa mempengaruhi yang namanya kecemasan. Betul teman-teman, saya rasakan gitu. Jadi gini teman-teman ya, saran saya, teman-teman nih jaga pola makan. Yaitu saya sering cerita, Anda teman-teman makan itu kalau bisa sehari itu 4 kali teman-teman, 3 jam sekali. Ya teman-teman, lakukan teman-teman, rutin. Saya lakukan itu teman-teman, hampir 8 bulan teman-teman. Rutin gitu. Dan makanannya pun teman-teman, jangan asal-asalan. Kita porsinya kecil, nah menunya pun ya kita tetap. Seperti saya nih teman-temannya, sayur mayur, seperti ya katakanlah sayur sop gitu teman-temannya, nggak terlalu asin gitu teman-temannya. Terus sayur bayam gitu teman-temannya. Kita makan itulah, kolaborasi lagi. Ya kita juga nggak untuk kesehatan juga makan apa namanya rebusan dog atau telur itu teman-temannya. Nah itu untuk apa protein kita itu teman-teman. Rutin makanan-makanan seperti itu. Ya mohon maaf katakanlah kayak pecin, kayak kopi, pedas itu hindari dulu teman-teman. Bagi Anda-Anda yang punya penyakit mah nih, hindari dulu. Takutnya nanti akan memicu kembali ya naiknya asam lambung di tubuh kita nih teman-teman ya. Itu saya rasakan. Hindari dulu, sabar buat teman-teman semua. Toh nanti pada waktunya akan indah teman-teman. Betul itu teman-teman. Yang terpenting di sini sabar sama tetap Anda
berusaha, jangan merasa bosan dan lelah teman-teman. Itu, saya lakukan itu teman-teman, rutin semuanya. Nah, itu untuk asam lambung, selain pola makan kita jaga 4 kali dulu ya, gitu, sampai 5 kali dengan porsi yang katakanlah kecil teman-teman ya. Gitu, kita pun makan buah-buahan, makan jus teman-teman ya. Kita itu teman-teman dengan setelah penyakit ini kita mulai di fase penyembuhan itu yang ada itu tetap tubuh itu kita masih belum stabil teman-teman. Kita itu masih lemas ya teman-teman, kita itu masih lemas gitu. Lemasnya itu kalau ini murni teman-teman, lemas dari kita mungkin karena kurangnya kadar gula teman-teman ya gitu. Jadi Anda pun ya sering rutin kalau Anda merasa lemas minum teh hangat manis itu buat teman-teman sehari 2 kali saja teman-teman. Itu di siang hari ya teman-teman ya itu dan menjelang sore hari. Kalau bisa teman-teman sesudah makan 1 jam itu untuk menstabilkan kekuatan juga nih teman-teman. Itu, jadi saya sekali lagi setelah masa fase penyembuhan, yang saya utamakan adalah minum-minuman herbal, makanan-makanan tradisional, minuman tradisional, obat dari dokter, mau dokter apapun itu, saya minumnya itu untuk nge-backup saja teman-teman. Itu yang saya lakukan. Itu teman-teman ya, sepenggal cerita saya, eh, dari mulai saya terserang di saat fase gawat, fase menengah, dan fase mulai penyembuhan. Itu teman-temannya step by step-nya gitu. Jadi Anda merasakan pikiran-pikiran yang aneh itu ya, yang lebay, yang alay itu, karena itu memang pola kita, pikir kita, saraf kita teman-temannya, sama mental kita itu lagi katakanlah nggak stabil teman-teman. Saya rasakan sendiri. Kadang-kadang setelah saya sekarang merasakan sembuh nih teman-teman, saya juga jadi ketawa sendiri. Kenapa ya? Saya mendengarkan katakanlah ayam jago berkokok di pagi hari dulu merasa ketakutan. Saya dulu pada saat lagi terserang kena penyakit ini mendengarkan sirine ambulan lewat. Itu teman-temannya. Merasa parno, ketakutan, keringat dingin keluar teman-teman. Itu kadang-kadang sekarang saya juga akhirnya ketawa sendiri. Nah, hal itu teman-teman, itu di luar dari kesadaran kita teman-teman. Di luar dari kesadaran kita. Gitu. Dan alhamdulillah sekarang saya juga mulai normal kembali ya sudah alhamdulillah lah beraktivitas lancar, normal, tapi tetap kita jaga manajemen kehidupan. Itu teman-teman. Setelah terkena penyakit ini saya lebih waspada, lebih introspeksinya itu teman-teman lebih dini. Jangan sampai saya kecolongan seperti yang kemarin-kemarin. Ingat teman-teman, usia kita makin bertambah, sekarang kita harus benar-benar mewaspadai kondisi kesehatan kita ya teman-teman. Karena penyakit datangnya itu bisa dari berbagai macam. Baik dari pikiran teman-temannya yang salah, ya, baik dari pola makan yang salah nih buat teman-teman nih, gitu teman-teman ya, gitu. Nah itu banyak faktor-faktor yang bisa menyebabkan kita sakit itu teman-teman. Jadi mumpung kita belum gawat, mumpung kita belum parah, teman-teman harus kontrol diri, sedia payung sebelum hujan. Itu teman-teman pengalaman saya. Jadi teman-teman nih yang merasakan seperti kita katakanlah sering vertigo, apalagi saya juga dulu pernah merasakan pada saat sholat berjamaah di masjid di musola nih teman-teman, saya paling parno karena ngerasa takut saya pingsan di situ. Saya merasa parno, takut saya katakanlah oleng di situ, vertigo, seakan-akan kayak kita itu menahan apa namanya pingsan itu teman-temannya jatuh oleng itu kita keringat dingin teman-temannya. Saya itu kalau misalkan berdiri itu teman-temannya lagi sholat berjamaah itu kayak oleng teman-teman kayak gini. Itu teman-teman yang saya rasakan teman-teman. Entah kenapa itu teman-teman. Pada saat saya ruku habis sujud itu teman-temannya kembali ke atas pun habis sujud nih teman-teman kembali ke atas itu seakan-akan saya tuh kuda-kuda tuh udah nggak kuat teman-teman. Itu yang saya rasakan. Intinya apa? Tidak keseimbangan di otaknya itu tidak stabil. Itu yang saya rasakan teman-teman. Itu jadi yang saya rasakan itu bukan dari faktor penyakit, artinya ya mungkin hipertensi ya teman-temannya gitu. Kalau hipertensi, kalau kolesterol itu mungkin kitanya asal cepat diobatin cepat sembuhnya. Tapi kalau untuk penyakit anxiety ini teman-teman psikosomatik itu sembuhnya lama teman-teman. Lama, saya juga merasakan hal itu untuk sholat berjamaah itu di masjid itu sembuhnya berbulan-bulan teman-teman.
Itu teman-teman yang saya rasakan. Itu faktor-faktor dari anxiety maupun psikosomatik ya teman-teman ya. Itu seperti kita kelayangan, oleng, kita lagi di musola, kita lagi di masjid, sholat berjamaah, itu teman-teman ya. Di tempat keramaian juga sering oleng gitu, karena kalau keseimbangan otak itu teman-temannya kan adanya di kepala kita nih teman-teman. Nah, orang lain kan nggak tahu nih gitu. Jadi walaupun di tempat keramaian, di tempat katakanlah yang sedang ada hiburan, nggak ngaruh gitu. Karena saraf otak kita, saraf di pusat kepala kita lagi tidak stabil, teman-teman. Makanya ya itu, kayak kita orang mabok saja, teman-teman. Yang merasakan kita sendiri nih, ya. Kita kan orang mabok nih, teman-teman. Kita ngambil benda nih, padahal bendanya ada di sini. Namanya kita kan lagi mabok nih, teman-teman. Mungkin Anda ngambil benda tersebut ya nggak dapat-dapat. Sama kayak gitu, teman-teman. Kita saraf pusat kepalanya lagi nggak stabil. Itu. Makanya ya saya sarankan Anda minum obat-obatan yang dari dokter psikiater itu, teman-teman. Insya Allah, teman-teman. Jangan merasa takut kecanduan karena dokter sudah mempunyai takaran sendiri gitu ya. Itu, teman-teman. Terus setelah Anda sembuh pun kayak seperti saya ya, teman-temannya, saya ngurangi. Saya sekarang obat dokter psikiater atau obat dari dokter-dokter itu di nomor 2 kan. Sekarang saya pakainya itu makanan herbal, minuman herbal ya, teman-temannya, makanan buah-buahan, minuman jus, itu yang alamiah, yang natural sekarang. Nah, adapun obat-obatan dari dokter itu untuk faktor backup saja, cadangan. Itu, teman-teman. Tapi pada saat di awal-awal Anda lakukan konsumsinya kolaborasi, teman-teman. Obat-obatan dan herbal. Itu ya, teman-teman ya. Mungkin itu saja, teman-teman, berdasarkan pengalaman cerita saya nih. Gitu. Semoga nih buat teman-teman semua tetap sabar, tawakal, apapun yang Anda rasakan itu murni dari gejala GERD ataupun psikosomatik. Sembuhkan penyakit GERD-nya dengan pola makan yang teratur, disiplin dalam pola makan, teman-teman ya. Nah, nanti untuk psikosomatik kecemasannya, coba Anda minum obat-obatan dari dokter psikiater secara rutin untuk menstabilkan kembali nih saraf pusat otonom di kepala kita, di otak kita, teman-teman. Seiringnya waktu, ya teman-teman ya, nah, insya Allah atas izin Allah akan kembali normal lagi. Karena sekali lagi teman-teman, penyakit ini itu ya lumayan rada lama proses penyembuhannya dan butuh benar-benar kesabaran gitu. Dan yang kedua laginya nih teman-teman, ya kita akan beda-beda karena munculnya penyakit ini banyak faktor, bisa dari pikiran, tekanan, stres, faktor traumatik nih teman-temannya, dulunya KDRT, perceraian gitunya, itu beda-beda teman-teman. Itu nanti nggak bisa kita disamakan fase penyakit psikosomatik yang muncul diakibatkan oleh GERD, oleh stres, tekanan, pikiran, ataupun psikosomatik ini muncul karena rasa dulunya traumatik ya gitu, adanya KDRT, perceraian orang tua yang menimbulkan kita jadi lemah mental, menimbulkan kita jadi psikosomatik ini, gangguan kesehatan mental ini, teman-teman. Beda-beda, teman-teman ya. Menurut saya ini munculnya penyakit gangguan mental ini penyebabnya itu beda-beda dan penyembuhannya pun tidak sama, durasinya ada yang cepat sekali, ada yang lambat dan lambat sekali, teman-teman. Di sini hanya teman-teman yang merasakan. Yang terpenting itu, teman-teman, tetap berusaha dan berjuang untuk pengobatan. Dan jangan lupa pula berdoa, tawakal, pasrahkan sama Allah yang Maha Kuasa, teman-teman. Sama Tuhan yang Maha Kuasa. Biar kita mendapatkan siraman rohani, biar kita juga mendapatkan berkah dari Allah, mendapatkan kesehatan kembali apa yang diimpi-impikan oleh kita. Ya, teman-teman. Oke, itu saja teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.